Mungkin kata kuncinya buying power ya. Oke. Nah, ya sebenarnya kalau ngomong ngulik, orang Indo yang homebrewer juga ngulik sadis juga banyak. Cuman karena Qatar ini kan dia negaranya tuh mostly import. Jadi mereka ya mau alat apapun tuh hajar beli. Jadi kita di sana itu nggak ada alkohol yang dijual bebas. Gitu. Kalau kita kayak contohnya kayak kita di sini kan kayak bir. Setelah dengerin kayaknya bersyukur banget ya tinggal di Indonesia. bersyukurlah. Jadi beda kalau Qatar itu orang lokalnya nggak kerja di bar. Rainer dan Sylvie yang udah ditunggu-tunggu jauh-jauh dari Qatar akhirnya pulang lagi ke Indonesia. Ngapain sih pulang, kan udah enak di sana denger-denger. Kenapa pulang? Demi industri kopi. Betul, demi industri kopi Indonesia akhirnya pulang. Oke, terima kasih. Akhirnya pulang untuk menjuri. Iya, ngejuri betul. tok ini berarti. Ngejuri tok dipas-pasin sama cuti tahunan lah. Cuma kita ngambilnya early supaya memang bisa sekalian ngejuri gitu. Jadi berapa lama nih? 3 minggu lah kita di sini. 3 minggu. Iya, cepat juga no ya. Iya lah. Kalau 3 minggu di sini keliling-keliling udah belum sempat ketemu semuanya, udah pasti balik lagi nanti. Ya ini ngejuri aja udah habis 7 hari. Iya, ngejuri doang udah habis 7 hari ya. Udah 8 hari. Kayaknya kita bikin post event di Society katanya. Iya. So, jadi mungkin kita nggak perlu introduce ya, ini Rainer sama Sylvie ini siapa, jadi mungkin teman-teman kopi saya yakin udah banyak tahu semua karena udah begitu famous. Ya. Kalau umpama belum tahu siapa ya silahkan cari di Google aja. Ya. Atau mungkin cari di website SCAI. Oh iya. Oke, bagus. Padahal Ada. profilnya juga nggak ada juga ya, nama doang ya. Ya, jadi mungkin yang teman-teman ini yang penasaran ini ya, kok bisa dapat job di Qatar? Itu yang biasanya orang banyak pertanyaan ini. Gimana tuh ceritanya ke awalnya bisa dapat? Oke. Ya sebenarnya sih jawaban paling simpelnya kita connect-nya sama si Vulkan, company-nya di sana itu via LinkedIn sih sebenarnya. Oh, dari LinkedIn? Betul. Oke, bukan dari IG? Enggak. Karena dari IG kan cukup banyak tuh, dari negara-negara sana kan DM-in orang, oh kita mau bikin ini, kamu mau nggak join? Nah, itu yang kayak gitu sebetulnya itu fraud atau apa sih sebenarnya? Susah ngomong ya. Yang beneran serius pasti ada. Pasti banyak juga dari teman-teman yang lain emang dapat opportunity di sana dari via DM IG. Cuma kebetulan mereka kontak dari LinkedIn dan company-nya mereka pun sebenarnya di LinkedIn juga ada. Ya kita juga coba lihat-lihat dulu lah emang company-nya emang ada nggak. Plus kita sambil tanya teman-teman sih. Jadi yang kamu udah pernah searching langsung si Vulkan itu siapa? searching gitu. dong. Kan takut juga berangkat ke sana company yang nggak ada, mau diapain kita? Tapi ya dealingnya itu sebelum berangkat atau gimana tuh? Atau via online aja? Sebelum berangkat pasti online. Kita ya video call. Ya di situ ya buat sekalian tips kali buat yang lain kalau emang ada job offer buat di Middle East, ngomong sejelas-jelasnya aja sih sama si bosnya inilah. Semua terms itu dibahas detail, jangan sampai mungkin banyak juga soalnya ada yang nyampe ke sana merasa kayak kok nggak sesuai yang dijanjiin, ditipuin. Ya mungkin kalau kayak di Indo kayak gitu masih gampang, udah tinggal pulang balik kota aja. Kalau udah sampai ke sana wah ribet gitu. Nah, yang ditawarin pertama dulu siapa? Kamu atau Sylvie? Aku dulu. Kamu dulu. Terus ketika kamu ngajak Sylvie, nego lagi berarti? Iya, pas sudah di sana. Oh, negonya pas sudah di sana? Sudah di sana. Loh, kok bisa? Ya karena awal emang aku udah ngomong nanti waktu itu belum married lagi, ngomongnya ajak fiance. Dia bilang ya nggak apa-apa, ajak aja stay di sana nggak apa-apa. Cuman udah sampai sana 1-2 hari Sylvie ikut join juga lah. Maksudnya ikut datang ke kantornya. Ya terus ya aku juga bilang sama bosnya kayak ya dia pasti harus cari kerja lah di sini, nggak mungkin ngangong doang gitu kan. Ya kasih tahu backgroundnya. Sylvie juga sama kan, dia world certified juga. Ya akhirnya dia offer juga gitu loh. Oh, kamu waktu diajakin awal emang nggak khawatir, wah ini ntar aku, kan yang ditawarin kan trainer nih. Terus kalau kamu ikutan itu kamu nggak khawatir ntar kalau aku nggak dipakai gimana? Dipakai. Aduh, kesel banget bahasanya.
aku nggak diperkerjakan terus gimana? Aku nanti nganggur gitu gimana? Aduh, nggak apa ya, tetap positive thinking aja sih. Kayak di sana kayak aku ngeliat juga, maksudnya industri kopinya udah ada ya, maksudnya specialty coffee shop, maksudnya specialty coffee industry juga udah ada gitu loh. Jadi kayak kalau dibilang takut sebenarnya enggak sih gitu. Kamu nggak ada kekhawatiran ntar kalau mama, let's say worst case-nya terus bosnya, aduh ini kita budgetnya cuma buat 1 orang kayak gitu, nggak ada kekhawatiran kayak gitu? Nggak mikir sampai sono sih. Wah, kamu terlalu pede mungkin ya. Gua pasti diperkerjakan, mereka pasti butuh aku. Tapi akhirnya setelah kenalan ketemu sama Sylvie juga akhirnya bosnya juga cocok. Cocok sih, iya. Dan ketemunya di mana? Oh, iya. Jadi memang waktu itu udah sempet deal dulu, dan kita kan waktu itu berangkat ke Milan. Kita ketemuan sama mereka di Milan. Oh, mereka juga datang ke Milan. Datang ke Milan juga. Iya. Wah, kamu langsung show off, kamu juga ngejuri di sana dong. Wah, ya, soalnya kalau dia nggak hire Sylvie juga nanti kemungkinan besar masuknya kompetitor kan. Oh iya, karena bener-bener. bidangnya sama. Gitu, nah. Enggak lah, kita nggak ngomong gitu, cuman ya worst case-nya malah itu kan. Iya. Tapi jadi ketika pertama kali dikasih penawaran di sana itu sebenarnya ditawarin untuk jadi apa? Oh, waktu itu aku ditawarin jadi director of coffee. What is director of coffee? Ya aku minum ya? Boleh, silakan. Ini house blendnya dari Society ya. Kebetulan kita memang lagi di kafenya Society nih. Ya. Ini anak kopi banget nih, udah malam tetap aja americano nih, keren. Iyalah, pencitraan gila. terus. Jadi mungkin emang banyak yang bingung director of coffee ini apa sih gitu, kerjanya ngapain. Sebenarnya mainly itu berarti dia sesuai namanya, dia memang fully in charge buat yang semua yang related sama coffee gitu. Nah kalau specifically kayak aku itu yang pasti dari quality-nya juga. Quality itu ya internal sama eksternal, kita do production cupping every day. Itu juga semua recorded. Terus buat yang eksternalnya kita visit klien QC, kayak mereka serving kopi kita sesuai standar apa enggak. So jadi si Vulcan ini dia coffee shop atau roastery? Fully roastery. Oh dia memang fully roastery, Yes. Dia bukan coffee shop. Enggak. Nah tapi kan dia fully roastery berarti kan dia memang perusahaan ini udah ada nih ya? Betul. Apakah dia memang lagi nggak ada orang atau gimana sih? Berarti perusahaan ini kan udah running sebelumnya. Jadi itu sebenarnya pas kita masuk mungkin transisi. Karena dia sebelumnya ada head roaster, tapi saat itu head roasternya cabut. Jadi bisa dibilang nggak ada yang handle kopinya lah waktu itu. Makanya dia cari penggantinya, cuman dengan scope yang lebih luas. Karena kalau sekarang pun lanjut yang director of coffee ya. Ini termasuk juga kayak green bean buying, receiving sample. Nah dan Vulcan nggak cuman roastery tapi dia juga kayak distributor. Kayak kita emang official fellow, Leframix, Hario, Defluid. Dia juga distributor itu. Iya, emang kita official distributor Qatar untuk merek itu. Dan ada beberapa merek lain, tapi mungkin nggak tunggal gitu. Oh gitu. Terus yang roasting? Roasting kita ada head roasternya, dia dari South Africa. Jadi kamu hire roaster baru nih? Betul. Betul. Jadi as a director of coffee ini akhirnya kamu hire roaster baru juga. Kebetulan si head roasternya masuk berapa bulan sebelum aku duluan. Oh dia duluan? Dia duluan. Tuh. Jadi udah punya roaster. Dan kamu juga udah lihat roasternya juga oke. Ya, dan jadi ya paling kalau aku bantu dari feedback dari production cupping. Oh ini kurang ini nih, kurang ini. Baru dari situ kita desain lagi profilnya gitu. Oke. So enjoy nggak Vi di sana? Akhirnya di Qatar sana. Enjoy. First impression ketika datang ke sana gimana? First impression. Buat apa nih? Buat apanya? Ya buat melihat kan sebelumnya belum pernah ke Qatar nih. Betul. Nah first impressionmu gimana? Terus sama lihat coffee scene-nya di sana gimana? First impression panas. Oke. Tapi itu dari sebelum berangkat kan udah tahu ini bakal panas. Cuman kayak nggak nyangka sih, maksudnya. Iya, tipe panas itu beda kayak di Indonesia kok. Kalau misalnya Indonesia kan kayak kita panas, cuman kayak basah gitu, kayak lengket gitu, humid ya kalau orang ngomongnya gitu. Kalau di sana tuh kering. Jadi kayak maksudmu nggak nyangkanya itu ternyata lebih panas, jauh lebih tipe panas. Panasnya beda gitu loh, Panas kayak matahari. iya gitu. Tapi kita nggak lepek.
Oh. Betul, kayak jam 5 tuh udah terang dung gitu mataharinya gitu. Jam 5 pagi. Udah Wah. udah kelihatan tuh wah gitu kan. Terus Nah, coffee scene-nya gimana di sana? coffee scene di sana menarik juga sih ya. Cuman kalau maksudnya kalau compare sama Indo mungkin belum beda lah ya. Lebih maju Indo tetap. Lebih maju Indo. Karena bisa kemarin dibilang, aku juga lihat postingannya si Trian. ya. Dia kan ke Saudi. Oke. Dia kan kayaknya foto-foto di coffee shop di sana kayaknya juga keren-keren gitu loh. Itu. Cuma jangan salah coffee shop Indo itu juga famous loh. Oh iya? Iya. Coffee shop Indo di sana? Iya. Apa yang famous dari Indo? Aku nggak nanya spesifik, cuman kayak mereka tuh ngehnya kalau coffee shop di Indo tuh kayak desainnya tuh lucu-lucu gitu, kayak menarik gitu, Okay. Instagramable, iya. Oh jadi mereka suka ngikutin di Instagram juga betul, gitu ya? Betul gitu. Nah kalau misalnya untuk coffee shop scene, paling yang paling menarik dari aku sih, kalau dari sisi aku tuh home brewernya. Home brewer itu, Brewernya di Qatar? itu jauh sih dari Indo. Oh iya gimana? Nah ini kayak kamu aja deh. Gimana? Home brewer di sana gimana nih? Gila, beda level. Coba ceritain. Mungkin kata kuncinya buying power ya. Oke. Nah. Ya sebenarnya kalau ngomong ngulik, orang Indo yang home brewer juga ngulik sadis juga banyak. Cuman karena Qatar ini kan dia negaranya tuh mostly import. Jadi mereka ya mau alat apapun tuh hajar beli. Dan espresso mesin rumahan kayak semua tuh mostly punya. Di pasti rumah punya. Itu mereka punya mesin espresso. Punya. Oh, udah bukan home brewer lagi, home barista nih. Oke. Kalau ada deskripsinya benar home barista. Nah, karena istilah home brewer itu sebetulnya kalau aku tahunya itu ya ketika musim V60 ada. Dulu sebutnya ini di era aku second wave itu sebutnya adalah home barista. Oke. Iya, di sana kayak gitu mereka punya. Dan maksudnya kadang pun yang punya nggak cuma satu mesin. Shit. Mereka penasaran, sebut merek nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Misal kayak mereka penasaran Dyson, mereka beli Dyson. Wah. Ntar si Linea Mini, mereka penasaran, mereka beli lagi Linea Mini. Ntar merek apa keluar, mereka beli lagi. Suka-suka mereka aja. Iya, ada grinder apa yang baru gitu. Grinder juga. Grinder. Dan mereka karena biasa import, udah kirim sendiri. Belanja sendiri. Belanja sendiri aja. Nggak nunggu harus ada distributor di sana ya. Hajar terus. Emang ketolong dengan apa? Regulasi. Ya untuk logistik kita juga emang. Ya, di sana untuk import pun jelas dokumen apa aja, terus custom pun nilainya juga udah jelas. Jadi mereka nggak masalah kayak gitu. Nggak ada nyangkut-nyangkut. Segitu ininya mereka antusiasnya sama kopi sangat-sangat tinggi ya dari sana ya. Wait, ini Qatar ini itu kan negara kan? Betul. Kamu di kota apa? Di Doha. Doha itu adalah termasuk jadi anggapannya ibu kota. Jadi kayak anggapannya Indonesia. Indonesia kan Jakarta nih, centralize-nya di situ. Nah, kita ya di sentralnya gitu, Doha gitu emang di kotanya. Jadi let's say kita persempit aja nih. Jadi memang antusiasnya di daerah Doha itu di ibu kotanya itu memang tinggi banget nih. Tapi enggak Doha juga sih. Oh, enggak Doha aja? Iya. Oh, memang merata nih berarti? Merata. Wah, gitu. Gila. Gitu. Kenapa mereka sebegitu antusiasnya sama kopi? Nah, kalau menurut kalian? Kalau dari aku, pertama start dari regulation negaranya dulu kali ya. Jadi kita di sana itu nggak ada alkohol yang dijual bebas. Gitu. Kalau kita kayak contohnya kayak kita di sini kan kayak bir. Setelah dengerin kayaknya bersyukur banget ya tinggal di Indonesia. bersyukurlah. Cuman ada sisi positifnya. Qatar tuh ada sisi positif ya. Jadi kalau di sana kalau kita mau beli alkohol itu emang ada satu specific place di mana kita harus daftar license-nya dulu. Untuk beli. Jadi alkohol jadi kayak apa liquor gitu, alkohol, wine itu semua ada di satu tempat. Sorry nih, daging babi kan juga nggak boleh kan. Jadi emang di satu tempat itu dijualnya dia di situ dan emang butuh certain license itu. Gitu. Untuk beli alkohol aja kita yang harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan izin beli. Betul. Cuman itu kalau misalnya mau beli pribadi. Tapi kalau misalnya kita mau beli di tempat F&B gitu ya ujung-ujungnya harus ke hotel
Hotel di kan biasanya hotel baru ada karena biasanya ada bar. pariwisata ya. Betul, kan biasanya ada bar kan ya. Ya paling di sana atau di restorannya kadang ada jual wine, ya belinya di sana gitu. Oke, jadi tertib ya di sana ya. Tuh. Nah, kenapa kopi bisa antusiasmenya sebegitu besarnya? Karena mungkin pertama emang udah dari culture-nya juga kali ya. Karena Culture mereka emang coffee drinker juga. oh iya, Memang banget. coffee drinker banget. Iya, kan kopi itu kan the wine of Muslim. Iya. Iya, kahwa kan ya. Jadi kayak Kahwa. iya kahwa. Jadi kayak di sono ya emang sesuatu yang emang bisa dibilang luxury gitu. Oke. Gitu. Jadi kayak di sana specialty coffee ya bisa dibilang ya demand-nya ya tinggi juga karena mungkin mereka ngeliatnya juga itu pertama nggak ada alkohol, terus habis itu ya emang luxury gitu. Jadi Gitu sih. ini ya mereka pun juga udah berkembang dari yang mungkin kopi-kopi komersial, terus mereka juga udah ketika era specialty coffee ini mulai berkembang ini mereka juga excited banget ya berarti di situ ya. Gitu, ya betul sih. Berarti roster-roster gitu juga banyak di sana. Roaster, Roaster ada beberapa, sekarang makin berkembang. Nah kalau specialty roaster, kebetulan Vulkan sebenarnya specialty roaster pertama. Vulkan ini, Pertama di Qatar. Itu. Pertama itu tahun berapa? 2018. Wah, kita duluan jauh ya. Makanya sebenarnya secara tren mereka tuh di belakang. Oh, jadi dari 2018 itu di Doha itu, di Qatar itu mereka specialty roaster pertama. Cafe ada, tapi roaster pertama. Wow. Yang benar-benar fokus green bean yang specialty ya. Gila. Dan mereka familiar karena orang lokalnya ini sering banget liburan ke Europe, ke UK. Jadi mereka udah tahu ada keberadaan specialty coffee. Itu di luar itu seperti apa ya. Dan mereka kan biasa kalau pesan apa-apa, give me the best. Give me the best. Udah nggak ngomongin harga ya. Nah ngomong harga, coba tebak satu cup cappuccino Qatar berapa? Dalam rupiah deh nggak apa-apa. Satu cup cappuccino di Qatar, 50.000. Lebih dong. Hah? Lebih dong. Aussie berapa? 60-70 ribu ya? Iya, Aussie berarti kan 60.000 lah. Qatar berapa coba? Nggak mungkin lah sampai di atas 100 ya. 100. 100.000. 100, itu rata-rata. Rata-rata. Oke, filter coffee lebih mahal atau lebih murah? Kalau geisha mungkin Enggak lah, yang biasa lah. 120? 100, 120. Itu untuk yang Ethiopia lah. Oke. Paling banyak di sana dari negara apa sih kopi yang paling populer, yang paling mereka suka? Brazil. Oh. Give me Brazil, flat white. Oh, demennya Brazil ya, yang paling populer. Ethiopia kalah populer. Second. Oh, Ethiopia saya. Kalau yang udah mulai suka explore itu pasti Ethiopia. Give me Ethiopia. Oke. Ethiopia V60. Oh, V60 juga demen ya mereka ya. Demen. Itu ya filter kopi ya. Terus popularitasnya kopi Indonesia di sana gimana? Demand-nya gede, ada. Demand-nya Suka juga gede ya. Image-nya sebenarnya kopi Indonesia di sana bagus sih. Nah, mereka kalau nyebutin kopi Indonesia itu biasanya apa aja? Mereka, nah itu di situ ada gap-nya nih. Karena buat mereka kadang Indonesia ya Indonesia. Oh, diferensiasinya origin itu Belum. mereka nggak tahu. Belum. Oh, Sumatera, Java itu mereka belum ke situ malah. Mungkin kalau Sumatera, begitu disebut Sumatera mereka ngeh. Tapi kalau minta masih Indonesia lah gitu banyak. Oke. Soalnya kalau umpama di Eropa atau di Amerika kan udah familiar kan mereka dengan Sumatran coffee kayak gitu, Java itu mereka udah familiar. Oh. Jadi masih Indonesianya yang disebut. Mostly sebut Indonesia oke, I like gitu. Oh. Gak tahu Indonesia mana. Belum. Pokoknya Indonesian coffee ya. Yes. Wah, so it's your job dong. Oh iya dong. Wah, ya, untuk edukasi masyarakat Qatar ya, memperkenalkan origin Indonesia. Kita udah ada satu origin sana di Indo, yang kopi Indo. Dari mana yang Kerinci, Patriono punya, kita udah ada. Oke. Ada 2 proses tuh, natural sama anaerobik. Dan your client ya,
Vulkan komentarnya gimana dengan si Kerinci itu? Yang Setelah mereka tahu, oh Indonesia macam-macam banyak ini. Yang anaerobik langsung di book satu bag. Shit. Itu. Iya, suka mereka. Oke. Oh, sama mungkin karena mereka image-nya Indonesia itu mereka suka. Pasti kalau kita sebut kita dari mana nih Indonesia, biasa langsung mereka ngomong, oh itu negara dengan penduduk Muslim terbesar. Itu mereka suka di situ tuh. Iya. Jadi opportunity untuk masukin kopi juga gampang. Set. Ya harus dimanfaatkan ya gitu ya. Iya. Jadi mereka sebenarnya tertarik, cuman memang knowledge-nya memang belum terlalu ini tentang diferensiasi kopi-kopi di Indonesia ini ya. Tapi ketika dikasih tahu, oh ini ada dari daerah ini, proses seperti ini, mereka pun excited ya. Tinggal yang membawa itu di sana gimana. Oke, thank you udah ada kalian-kalian yang ada di Qatar untuk mengedukasi. Doakan makin lancar. Terus aku lihat ya di Instagram kalian bikin acara kompetisi antar kampung di sana. Itu gimana itu feedbacknya? Ini bikin apa ya waktu itu? Brewers ya? Ada Brewers yang komunitas Indonesia ya maksudnya kan? Yang pertama kali. Aku nggak tahu, pokoknya aku lihat kalian bikin ada kompetisi di situ. Kayaknya yang Pearl of Beirut ya. Oh, Aeropress. Aeropress. Oh iya. Itu nah jadi kebetulan itu ada resto yang punya orang Indonesia, dia buka restoran di sana. Okay. Dia mau jualan kopi juga. Nah untuk grand opening si kafenya, dia mau minta kita bantuan buat bikin acara kompetisi. Oh, udah kayak di Indonesia ya, opening cafe bikin kompetisi. Iya. Wah, terus kalian jadi panitia. Iya, bantu-bantu juga. Terus KBRI juga support waktu itu. Oh, ada KBRI. Ada si Pak, istilahnya apa kok ambasador? Iya dong. Iya benar ya, ambasador ya kedubesnya ya. Datang juga itu. Oh. Ini kompetisi Tarkam. Oke. Tapi di sana memang kayak orang-orang kopinya ini yang profesional di kopi ini yang kayak di Indo ini jadi juri, terus kompetisi. Boleh kok dicomot, Mayo. Iya, thank you ya. Wah, apa nih? Chicken karage. Wah, gila menu-menunya di Society ini. Wah, keren-keren banget nih Society ini. Oke, lanjut. Jadi orang-orang coffee people-nya di sana gimana? Kayak yang antusias kompetisi, terus kemudian kayak jadi juri, mungkin ikut WCEP, kayak gitu gimana? Kalau di sana untuk antusiasnya mungkin dari kompetisi dulu kali ya. Kalau kompetisi sih bisa dibilang karena kemarin tuh kita baru ngadain yang Qatar National Brewers Cup sama Latte Art. Jadi itu pertama kali banget tuh yang sanction tapi ya. Oh itu sanction udah? Udah sanction. Jadi nanti championnya yang dari Qatar tuh ke Yunani. Itu berarti waktu kalian di sana sebenarnya di sana udah ada asosiasi kopi Qatar? Asosiasi, dibilang asosiasi enggak juga sih ya. Lebih kayak, aduh kamu masih nganjem lagi. Ayo bantu aku. Ini apa atau paling enggak gimana mereka melakukan sanction ini kalau mereka nggak punya badan ini? Jadi memang ada satu apa yang ngomongnya? Ya ada satu komunitas lah ya mungkin. Komunitas. Nah, jadi pendekar Qatar nih. Oke lah, boleh. Agak mirip soalnya. Gitu. Nah, jadi mereka memang awalnya pengen bikin SCA chapter. Oke. Cuman SCA chapter itu kan nggak mudah juga karena kan butuh memang besar kan. Harus ada day to day pengurusnya gitu kan. Ya cuman mereka mulai dari mau bikin kompetisi dulu. Tahun lalu mereka sebenarnya udah bikin, cuma itu belum sanction karena kan harus dilihat dulu sama WC Rep. Oke. Negaranya udah siap belum? Iya benar. Setelah tahun lalu mereka bikin, dilihat, dikasih feedback banyak. Tahun inilah baru mereka bikin dan dapat sanction. Jadi tahun lalu itu mereka udah bikin dan udah dievaluasi sama SCA. Betul. Oke, terus tahun ini dapat sanction. Wow. Tuh. Peserta berapa? Apa aja yang dibuka sama mereka? Brewer sama latte art aja. Oh, cuma brewer sama latte art. Baru dua. Nggak ada barista ya? Barista belum. Nanti rencananya sih November tahun ini.
peserta berapa nih brewer sama latte art? Berapa ya? Antara 12 sampai 15-an ya. Iya. Wah, Tuh, dikit ya. dikit. Karena kan emang Qatar juga Kayak orangnya nggak kompetisi banyak. Ice League. Oke. Ice League tapi kalau brewersnya banyak. Iya, iya. Cuman mungkin Oh enggak juga sih, Ice League juga kalau brewers open service ini agak struggle juga 16, 17, nggak, cari 20 emang agak susah kalau Ice League juga. Oh oke, karena masih awal-awal ya. Nah terus skillnya gimana di sana? skillnya oke juga, tapi yang salah satu yang paling mungkin akses ke pilihan kopi ya. Karena di Middle East kan termasuk hub nih buat Apa? hub kayak Oh sentralnya. hub. Mhm. Kayak yang direct sourcing Oke. dan kopi-kopi eksotis di sana kan banyak. Tuh. Ya lucu-lucu lah pilihan kopinya. Iya. So, untuk skill juga oke, mungkin masih perlu lebih banyak. Kalian ngejuri di sana? Ngejuri. Ngejuri. Jadi head judge, rap atau apa nih? Nah, ini menarik nih. Enggak, kita sensori. Oh sensori Kita aja. berdua sensori. Nah, head judge atau rapnya itu di sana gimana? Nah, Atau koordinatornya? lucunya kita ngejuri di sana agak mirip World. Karena yang jadi rapnya sama headnya itu semua senior semua. Kayak contoh si siapa? Seniornya ini WCE. Betul. Oh. Kayak Mike, rap kita Mike Young. bukan. Oh bukan. Mike Colley ya. Terus ada Sylvia Graham, ada Renata, ada Anita. Nah itu tuh mereka udah ngejuri di World tuh udah dari kayak 2013, 2014. Jadi kayak kita ngerasa ya udah selevelan juri World Certified semua. Panelnya tuh World Certified semua. Gila, gokil. Seru sih, seru juga itu. Ya, karena mereka ada budget untuk mendatangkan itu Iya, semua dan termasuk juga. deket kan dari Eropa ke Qatar masih oke lah. Oh Eropa ke Qatar itu deket ya? Lumayan, udah Kayak halfway dari kan. sini ke Bekasi gitu. Kayaknya lebih jauh ke Bekasi. Lebih jauh. Mohon maaf rakyat Bekasi. Kayak ada beberapa juri tuh, ada yang dari Hungary. Hungary kan? Ya Hungary, Ireland, Yunani juga ada yang dari Prancis. Gitu. Jadi kayak emang macam-macam Dari Qatar sih. sendiri juga ada dong. Juri lokal ada. Ada, Tapi di latte art. iya di latte art. Latte art, Buat ya. brewers kemarin semua juri internasional. Oh iya? Iya. Kayak nggak dipercaya banget gitu sih. Nah, soalnya karena kebetulan apa ya? Karena orang lokal. Jadi beda kalau Qatar itu orang lokalnya nggak kerja di bar. Iya, mungkin Betul. start dari situ. Iya. Betul. Kalau UAE sama Saudi orang lokalnya masih ada yang kerja di bar. Di Dubai juga nggak ada yang kerja. Dubai masih ada. Oh, Dubai Masih katanya ada. dengernya juga yang kerja orang luar semua. Minimal kayak mereka masih mau masuk ke bar bikin gitu loh. Kalau Qatar agak nggak lebih sedikit lagi. Kebanyakan mereka istilahnya jadi investor atau sponsor, Jadi cari yang Duhainya jago. lebih elit. Kalau yang kita dapat sih impresinya memang Qatari itu kayak lebih prestis sebenarnya. Di negara-negara itu. Iya. Qatar ini yang lebih lebih prestis lah ya. Lebih well taken care by the negaranya gitu loh. Wow. Seru ya, akhirnya dapat cerita baru, pengalaman baru ya karena culture-nya juga baru. Terus World Cup gimana kemarin? Penuh sih. Beda banget dari Qatar biasanya sih. Terus yang isu-isu pekerja itu gimana? Ini dikit aja nih. Iya. Ya. Dikit aja nih. Sebenarnya enggak kok. Enggak ya, yang Enggak katanya kok. pekerjanya ini enggak apa fasilitasnya kurang atau apa karena dikebut ini. Kalau dikebut pasti, Iya. tapi kalau dibilang mereka kayak abuse sebenarnya nggak juga. Bahkan kalau kayak even di regular summer kalau suhunya sampai 50 itu nggak boleh kerja, nggak dibolehin. Oke. Jadi mereka sebenarnya karena kalau sampai ada masalah, ada apa-apa sama worker, terus dari workernya ada yang report ke ministry, si bosnya pun punya masalah pasti. Muskilah katanya mereka. Oh. Cuman ya nggak tahu yang beritanya beredar kan begitu, tapi ya ketika kalian di sana nggak melihat itu sebenarnya Enggak ya. kok, enggak. Ya entah nggak tahu tapi yang pasti waktu kalian di sana nggak ngelihat ada isu itu ya. Enggak kok. Justru malah regulasinya
yang memang untuk melindungi worker di sana itu ya. Dan ya nambahin dikit, sebenarnya rata-rata yang datang, yang penontonnya World Cup itu pada bilang best World Cup. Oh ya? Karena semua stadiumnya itu reachable cuman pakai mobil. Pakai bus kayak paling jauh ujung ke ujung tuh 1 jam. Makanya ada sampai satu TikTokers yang nonton semua pertandingan tuh dia dapat karena benar-benar cuma mobil doang. Karena gampang aksesnya. Iya, nggak perlu pesawat, nggak perlu apa. Gitu. So jadi Gimana? kontrak kalian berapa lama di Qatar? Kontrak kita berapa lama di Qatar? 2 tahun. Oh 2 tahun aja ya gitu. Berarti 2 tahun balik sini nggak perpanjang? Coba per tahun nih. Sebenarnya per tahun. Kita balik ke sana mau diskus perpanjangan. Iya. Oh gitu. Gitu. Tapi ya menarik ya karena memang ada chance memang untuk memperkenalkan kopi-kopi Indonesia di sana untuk lebih baik lagi ya sebenarnya. Betul. Challenge-nya logistik. Iya, jarak dan logistik. Untuk bahasa ada kendala nggak? Bahasa bisa dibilang kadang ada karena apa ya, coba kita compare sama kayak Dubai sama Abu Dhabi kali ya. Kan itu negaranya open banget dan maksudnya kayak banyak orang Eropanya gitu. Jadi which is kayak pasti kan kebanyakan bahasa Inggris. Dan orang-orang sana mau nggak mau ya harus adaptasi gitu. Kayak ngomong Inggris itu harus bener gitu karena ada orang Eropanya gitu. Nah masalahnya kalau di Qatar tuh populasinya nggak sebanyak Abu Dhabi sama Dubai gitu. Jadi kadang ya itu broken English lah ya kalau kita ngomongnya. Iya. Gitu. Kadang kayak kita masih bisa ketemu orang lokal yang dia bisa nih bahasa Inggris. Cuman kayak tetap prefer kalau bisa Arab deh gitu. Gitu. Karena kesulitan untuk ngejawab, untuk ngejelasin pasti akan lebih kesulitan. Mungkin ketika kita nanya ya mereka ngerti, cuman mau jawab juga bingung juga. Iya, jadi kayak tetap prefernya kalau bisa Arab, ya Inggris ya bisa lah dikit. Tapi di lingkungan Vulkan sendiri oke semua. Oh, komunikasi aman. Aman semua. Gitu. Terus pendekar di sana gimana nih? Kan pasti ketemu nih orang-orang yang songong, sok tahu. Terus memandang kalian ini, siapa sih ini ya? Kayak ada nggak sih? Kayak kamu lebih inget deh kalau gini-gini. Aku nggak inget soalnya. Komunitas pasti ada kayak yang ini komunitas ini, yang ini, yang kayak gitu loh. Oke. Karena gini, di sana tuh kelas SCA itu laku banget. Wih. AST itu di sana happy lah gitu. Jadi John Fast sudah ke sana belum tuh? Dia kan rajin tuh nyari-nyari tuh. John Fast malah belum ya? John Fast malah nggak ke sana. Belum tuh. Dia salah, dia harus ke sana. Terus jadi kadang mereka nggak semua ya, tapi beberapa kadang yang baru ngambil basic atau intermediate. Nah, itu. I'm SCA certified. Ya udah, ya maksudnya kalau aku sama Sylvie kan memang orangnya nggak suka ngomong titel ya. Iya betul. Kayak ya udahlah gitu. Cuman kadang kalau ketemu sama mereka mau nggak mau harus sih. Kita kan cuman kadang naruh di bio doang, nggak diucapkan secara eksplisit ya. Kita nggak. Saya ini adalah certified SCA ini. Saya ini Q grader loh. Kita kan juga nggak pernah begitu. Tapi mereka begitu. Mereka begitu. Jadi kadang kalau kita kasih tahu, I'm a certified, I know gitu. Oh iya. Gak didengerin dulu, I know, I understand. I know, I understand. Itu beda, itu perindapan dong. Waduh, seru ya. Jadi inget ini ada yang waktu itu pertama kali kita meeting sama kayak, kita kan biasanya tuh ketemu sama klien ya. Potential klien gitu. Ingat kayak yang pertama kali kita dia bilang, iya I'm a certified barista SCA bla 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 gitu kan. Ya kan aku kan bikin kopi. Coba nih espressonya gimana gitu kan. Oh ya, I think this is chocolate. Oh, I get this ini. I also can roast gitu kan, bla 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 gitu kan. Wah, udah gedek ya kan. Kesel juga lah mana. Kenapa kesel? Kan itu biasa, Vi. Cuman mungkin baru pertama kali ya. Jadi kayak, dan maksudnya cara dia ngomong tuh songong banget gitu. Cara ngomongnya nggak enak ya. Kayak kesannya kayak gue udah certified SCA loh, gue bisa ngerosting loh gitu kan. Yaudah aku bilang aja, menurut kamu ini taste balance-nya gimana, sweetness, acidity sama bitterness-nya? Diem dia langsung.
Gimana sih masa Iya. acidity sama bitterness bingung? Itu basic juga, katanya udah intermediate. Iya makanya aduh kesel banget. Nah itu pengalaman yang ya bisa Oh, dibilang tapi apa? kalian juga approach ke klien-klien baru juga di sana Oh iya kerjanya? iya. Karena Oke. kalau kayak aku kan posisinya kan sales sebenarnya. Jadi aku QC, quality control sama sales. Jadi kayak masih sering ketemu sama orang gitu. Berarti secara posisi dia director, kamu salesnya gitu. Director, ya bisa dibilang gitu. Wah, juragan dong di sana. Juragan. Wah, iya. Ini kemana-mana minta dibayarin ya. Oh iyalah. Oh iya. Oh iya. Bidi sendiri. Tapi seru sih di sana kayak apa ya, pertama kali kita kerja di luar juga ya. Maksudnya kayak dan maksudnya Qatar itu kan negara bisa dibilang negara imigran juga gitu. Maksudnya compare lokal sama imigran masih jauh banyak yang imigran. Maksudnya not just Qatar, maksudnya kayak untuk Abu Dhabi, Dubai, Oman kayaknya juga sama ya. Iya, masih banyak kan imigrannya gitu. Jadi kayak kita ketemu bener-bener banyak orang sih, jadi menarik banget. Jadi kayak kita ketemu Philippines, which is yang paling banyak Philippines. Ada Rwanda, ada ya Uganda juga ada barista yang kerja, maksudnya kayak barista yang dari Uganda, Kenyan juga banyak. Banyak gitu. Afrika ya. Oh banyak. Afrika banyak ya. Dan biasanya yang dari Afrika tuh antusiasme untuk kopinya mantap. Ya, Afrika itu proud banget ya proud, sama kopinya banget. mereka ya. Proud gitu. banget gitu. Kayaknya macem-macem sih dan menarik aja gitu, dan ketemu sama orang-orang yang emang non Afrikan juga, maksudnya kayak Egypt, Lebanese, Turki gitu. Wah, lebih beragam banget ya di sana ya. Oh iya banget gitu sih. Jadi menarik juga. Di sini kan nggak seberagam itu ya. Betul. Imigran. Jadi kayak kita jadi belajar juga kan, maksudnya culture mereka tuh gimana, terus kayak apa, kita kalau ketemu mereka tuh baiknya pembawaannya gimana, komunikasinya baiknya gimana gitu. Sih seru juga. Setahun ini kalian dapat ilmu banyak banget ya. Gila, udah dapat ilmu, pengalaman gitu banyak, digaji lagi. Wah, ya mantap. So, ada rencana buat merekrut dari Indonesia untuk dipekerjakan di sini, untuk bekerja di sana mungkin kalau butuh orang atau apa. Nah sebenarnya kita ini kamu aja deh. Iya, kayak gitu sebenarnya kita udah planning juga. Cuman bedanya kalau Qatar itu dia nggak sebebas UAE. Kalau UAE itu sebenarnya mau datang sendiri. Sebebas mana? Nggak sebebas UAE. UAE itu Dubai, Abu Dhabi. United Arab Emirates. UAE. Oke. Kalau itu kan orang bisa datang ke UAE kayak istilahnya self sponsor gitu, kayaknya masih bisa ya. Oke. Qatar ini nggak bisa. Qatar ini harus punya sponsor orang lokal. Dan company-nya itu selalu diarahkan untuk multinasional. Jadi dia juga nggak mau satu company terlalu banyak satu nationalities. Oh gitu. Itu. Jadi ya sebisa mungkin kalau emang ada kayak, terutama mungkin klien kita ya, yang dia butuh nyari barista atau apa, ya kita sih dengan happy banget nge-refer teman kita dari Indo yang memang mencari kesempatan lebih kayak gitu sih. Sudah ada pandangan atau ada permintaan juga dari sana? Sudah. Kemarin satu ada dari sini, udah ada yang berangkat ke sana, terus malah dua ada. Sudah berangkat ke sana? Sudah. Malah jadinya dapatnya ke Oman. Iya, dapatnya ke Oman. Iya. Oke ya. Kan, it's okay lah, as long ya lebih baik tempatnya juga ya. Iya. Oke. Jadi kalian di sana itu ya selain misinya banyak ya jadinya ya. Iya sih ya. Memperkenalkan kopi Indonesia. Sekali lagi demi industri kopi kan. Demi industri kopi Indonesia gitu. Jadi ini ya makelar barista ya sekarang ya. Fee-nya kanan kiri dong, dari baristanya sama dari ownernya nih. So far nggak ada fee sih ya. Cuman jadi kepikiran ini nih. Jadi supplier, makelar barista. Nggak lah, soalnya kita juga mau refer, terutama kalau yang kayak klien Vulkan kan. Kan kita juga mau baristanya yang kerja juga emang skillful kan. Betul. Dan so far sih image barista Indonesia di Qatar sih bagus ya. Gitu. Maksudnya kayak udah ada nama lah gitu. Dan emang apa ya, kayak kita entah kenapa tuh kayak barista Indonesia dikenalnya kayak ya emang demen ngulik gitu.
Dan maksudnya kayak menurut aku sih emang so far kayaknya emang barista Indo tuh yang paling demen ngulik ya. So far dari pengalaman kita kayak observe, ngeliat, terus kita compare sama orang Indo gitu kan. Emang orang Indo tuh emang demen ngulik sih, kayak ini gimana ya, So, berarti gitu. kita sebenarnya juga nggak ketinggalan amat loh ya. Betul. Oke, lebih banyak yang lebih ketinggalan dari kita ya. Betul. Cuma beda budget doang. Nah itu budget ya kan. Beda budget. Iya. Waduh, oke, menarik. Jars, kita ada kameramen di sini. Iya, kita ada kameramen. Jars, berapa menit Jars? Sudah 40 menit ya. Oke, dikit lagi. Oke, pengalaman menarik apa selain itu yang mungkin pernah kalian temui yang, oh ini mirip kayak di Indo nih kejadiannya atau gimana kayak gitu? Apa ya? Mungkin yang pas bulan Ramadan. Oh Ramadan, oh ya nih. Kenapa nih di bulan Ramadan nih? Itu Puasa semua nih. Bulan Ramadan buat kita sih terutama agak berat adaptasinya ya. beda banget. Di sana ada kalau bulan Ramadan, bulan puasa, ya kan? Kalau ada yang jual makanan bukan digerebek nggak sama Satpol PP? Bukan Atau sama ormas? masalahnya bukan digerebek, pada tertib nggak buka. Memang nggak buka semua iya. ya, satu pun. Kalau yang chain buka, Oh, yang chain masih buka? masih buka dan KFC, McD gitu, buka dan tapi mereka take away only. only take away tapi Only masih take away buka. dan Gojek. Gojek ada di sana, ada namanya Gojek. Talabat, ada. Oh, tapi bukan punyanya Gojek. Bukan, Talabat. Oke. Oh, dan yang paling susahnya adalah jam aktif mereka tuh berubah total. Mereka tuh baru aktif after iftar, abis buka puasa. Itu jadi ngerti ya kamu Ngerti ya. dong. Aku tadi tuh, what is iftar? Iftar apa? Makanya langsung dijelasin buka puasa. Oke. Jadi kayak klien-klien tuh baru ngontak kita tuh malam. Oke. Dimana kita tetap masih office hour. Oh, itu jadi office hour-nya jadi di jam itu. Kita office hour normal dari jam 9 sampai jam 1 apa jam 2. Oh, maksimum kerja 6 jam sekarang. Kalau Ramadan, semua office 6 jam maksimum. Oke. Jadi kita selesai jam 2, udah mau istirahat kan. Mereka baru aktif jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Ntar pada ngorder kopi. Iya. jadi malam ya, adaptasi lagi. Belum kalau ya. minta QC malam, nih dia keluar nyicipin kopi malam-malam. Nah, terus kalau ini selama bulan puasa tutup semua gitu gimana? Cuman Gojek doang. Kalau siang mereka gojek doang, tapi malam ya Kalian- orang keluar nongkrong. Kalian makannya gimana? Kita gojek masih bisa sih. Gojek. Iya. Ya, Gojek ya. Atau nggak masak ya via kamu ya? itu masak. Tidak ada di kampus. Nggak ada ya, dia nggak pernah loh dia bikin story masak apa kek hari ini. Kamu kenapa nggak masak? Kamu kenapa nggak masak? Ada Shin Ramyun, Indomie sana ada, tenang. Indomie mahal nggak di sana? Berapa ya? Berapa rial ya? 3 rial ada nggak? 3 rial berarti 12 ribuan dong. 3 rial ya. Mungkin 12 ribuan Oh ya iya, kayaknya. masih terjangkau lah ya. Masih kok. Makan di sana nggak sampai mahal-mahal banget kok untuk yang makan normal Karena ya. di beberapa negara katanya Indomie itu sampai 20.000, di atas 20.000 gitu. Ada nggak sih sampai 5 rial? Nggak ya? Apa? Indomie nggak lah ya. Enggak sih kayaknya. Kalau udah kayak Shin Ramyun gitu, nah baru. Itu Apa mungkin tuh Shin Ramyun apa tuh? instan ramen Koreaan gitu. Oh, ini apa namanya? Kalau dulu orang ngomong ramen Korea itu Iya Ramyun kan? yang pedes-pedes itu. Apa kalau ngomong dulu? Apa? Apa ya? Apa? Oh, lupa ya. Lupa Ya, mereknya, yang lupa. instan itu. Oh, oke. So jadi sebelum kita closing ya, pesan-pesan untuk barista-barista atau coffee people di Indonesia yang tertarik untuk bekerja di Qatar nih, apa yang harus dilakukan nih untuk mendapatkan opportunity itu? Ya mungkin rapiin Instagram biasanya. So mereka banyak nyari kan dari latte art kan. Oke, dari latte art itu juga pengaruh. Iya, terus ya LinkedIn harus punya. boleh juga sih itu salah satu channel sebenarnya. Apalagi mungkin kalau company-nya yang lebih kayak profesional geraknya mereka banyak nyari dari situ juga. Kalau memang mau cek background company-nya yang benar ya memang harus LinkedIn ya. LinkedIn, tapi sebenarnya salah satu paling valid kalau punya temen di daerah situ sih. Oh, gitu. Sebelum kita berangkat kita juga ada temen yang tinggal di Qatar kerja di sana kan ya kita nanya lah. Oh ada. Ada Kebetulan ya. kebetulan ada. Iya.
Ya ini mumpung ada mereka di Qatar sana ya, kalau memang ada penawaran-penawaran dari Qatar sana bisa tanya ke Coco Rainer atau C. Silvini tentang bagaimana perusahaannya yang akan menawari itu. Iya. Nggak follow Instagram kita anjay. Iya, jangan lupa follow Instagramnya Silvi sama Rainer. Iya kadang kita juga nyari kan kayak iya nih ada maksudnya kita kenal deket nih sama ownernya gitu. Dia lagi nyari barista gitu kan. Maunya barista Indonesia gitu. Oh yaudah kita open aja tuh cuman biasa kita taruh di stories. Iya, jadi mesti follow Instagramnya biar tahu. Jadi Instagram promosi. pasti bukan gini. Nggak ada. Nanti ditulis di description. Oh gitu. Semua bintang tamu pasti kita tulis Instagram dan juga usahanya di situ. Jadi nanti IG-nya Society, IG-nya Rainer sama Silvi juga pasti kita tulis di situ. Tenang, jangan khawatir. Jadi teman-teman langsung follow aja. Andrew, nggak usah Andrew. Malah Andrew cuman bikin kesel. Mungkin teman-teman nggak ada yang tahu ya Andrew ya. Ya nanti kapan-kapan kalau saya lagi mood, saya ajakin podcast. Sorry Andrew. Oke Ray, Silvi, thank you ya. Udah meluangkan waktunya ya. Dan udah sampai malam ini ya, walaupun aku nunggunya lama, tapi ternyata ini memang worth it. Worth to wait. Thank you. Maaf juga beneran kelamaan. Sorry. Mereka nggak ngerti aku. Numplek-blek soalnya. Numplek-blek. Gak berhenti, gak berhenti. Ya, karena ini tadi terus terang kita janjian podcast itu antara jam 4 jam 5-an. Jam 5 ya. Oh jam 5, jam 4, jam 5. Terus saya udah datang di sini ternyata karena kemarin habis ada kompetisi, semua pada ngumpul di Society semua, jadi saya nungguin baru mulai jam 7. Iya jam 7 ya. Jam 7 baru mulai. Terima kasih Tapi sudah thank you menunggu. banget udah meluangkan Thank you waktunya. juga Dan Ko ini Willy. Aku yakin ya pengalaman kalian ini yang di sharing hari ini sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Buat para audiens No Cincong ya kalau memang merasa halah pengalaman gitu doang, ya udah di skip aja, nggak usah ditonton juga nggak apa-apa ya kan. Yang penting di like. Ya. Ya betul, like, share ya kan sih. Oke, thank you Re, thank you Silvi. Thank you, Sampai Kowi. ketemu lagi ya. Good luck ya di Qatar nanti. Oke teman-teman, thank you udah menonton episode kali ini. Kalau jadi belibet nih ngomongnya nih. Ya, thank you udah menonton episode kali ini. Nanti saksikan lagi di episode berikutnya, mungkin bisa jadi lebih menarik. Oke, salam No Cincong. No cincong.